raja untuk melanjutkan keturunan. Dia bahkan memberikan ratu kepada bawahannya. Siapa yang tahu akhirnya timbul rasa cinta di antara mereka. Untuk bisa bersama. Tidak ragu untuk mengkhianati raja. Cerita dimulai dari awal. Sejak masih kecil, Raja Goryeo berbeda dengan yang lain. Dia tidak suka wanita. Untuk mempertahankan haremnya, dia memilih 36 anak laki-laki remaja yang cantik. Melatih mereka dengan ketat. Tapi favorit raja adalah Hongrim. Keduanya tumbuh dengan saling melirik. Seseorang dalam pasukannya tidak tahan dengan kesepian. Hari ini, Han Baek membawa lari seorang pelayan istana. Tertangkap tangan. Awalnya yang merupakan pelanggaran berat dengan hukuman penggal kepala. Tapi setelah Hongrim membujuk raja, Han Baek itu dibebaskan. Hal ini membuat wakil kapten bernama Imbo tidak tahan lagi. Mencibir Hongrim. Hongrim menghunus pedang padanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena dia dan raja tetap bersama sepanjang hari. Hal ini membuat ratu tidak senang. Mereka saling menempel bagaikan lem. Mengakibatkan dirinya berada kamarnya sendirian. Apakah itu masuk akal? Hari ini, raja dan ratu piknik bersama. Diganggu oleh sekelompok pembunuh. Raja yang melindungi Hongrim terluka parah. Tapi meski begitu, kalimat pertama yang diucapkan setelah ia bangun mengkhawatirkan Hongrim. Karena raja tidak memiliki keturunan. Dinasti Yuan ingin melantik putra mahkota baru. Di bawah tekanan, raja hanya bisa membiarkan ratu memilih. Jadi dia mencari Hongrim. Perintah raja tidak dapat dilanggar. Terpaksa, Hongrim hanya dapat mematuhi perintah untuk tidur bersama ratu. Namun, efek untuk pertama kalinya tidak terlalu memuaskan. Jadi raja kembali mencari Hongrim. Hongrim sangat bingung. Kenapa saya? Raja menjelaskan. Aku ingin bayi kecil yang mirip denganmu. Terpaksa. Di bawah pengawasan raja, Hongrim harus menyelesaikan misinya hari demi hari. Setelah merasakan cinta pria dan wanita yang sebenarnya, Hongrim memiliki perasaan yang berbeda untuk ratu. Dia tidak lupa untuk membawakan kado bahkan ketika bepergian. Setelah mengetahui bahwa ratu sakit, dia bergegas kembali dengan tergesa-gesa. Tetapi setelah raja mengetahui Hongrim peduli dengan ratu secara pribadi, dia memanggil mereka berdua untuk berbicara panjang lebar. Lupakan rencana pembuatan bayi ini. Apakah dia berpikir dengan begini dapat menghentikan mereka? Di pertemuan memohon anak, keduanya tidak bisa lagi mengendalikan hasrat di dalam hati mereka. Berjanji temu di perpustakaan. Sangat panas. Sang ratu juga memberikan ikat kepala yang disulaminya sendiri. Setelah itu, Hongrim mendengar bahwa ratu telah kembali ke rumah orang tuanya. Mengejarnya menggunakan secara terburu-buru untuk bertemu. Sang ratu mengeluarkan kue bunga salju dan memberikan kepadanya sebagai hadiah. Ini adalah barang yang khusus diberikan untuk kekasih. Hongrim memakan sambil menangis. Raja yang tampaknya mengetahui semuanya namun tidak mengatakan apapun, mengundang dia ke arena untuk bertanding. Karena tubuhnya dilubangi, Hongrim dengan cepat dikalahkan. Pada hari ini, sekelompok pejabat pengkhianat bersekongkol untuk melantik putra mahkota baru. Adik laki-laki ratu juga terlibat. Sayangnya, dalang di balik layar ditangkap oleh Hongrim. Yang Mulia sangat marah atas hal ini. Jadi ia mengumpulkan semua pengkhianat dengan kedok perjamuan. Membunuh mereka hingga tak bersisa. Akhirnya, raja juga secara khusus memberitahu ratu. Kakakmu meninggal di tangan Hongrim. Tapi Hongrim tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia memilih untuk melepaskan adik ipar. Tetapi raja tidak bodoh. Dia mengutus Imbo membunuh adik ipar. 3 orang kembali berdiskusi panjang. Raja memutuskan untuk mengganti orang yang berhubungan dengan ratu untuk mendapat keturunan. Tentu saja ratu tidak mau. Dia mengajak Hongrim kabur. Tetapi di saat genting, Hongrim malah kehilangan keberanian. Dia menolak ajakan ratu dan mengakui kesalahan ke raja. Raja yang melihat ketulusannya pun mengampuni. Kamu kira perkara selesai di sini? Ratu ternyata hamil. Mereka berdua kembali berjanji temu di perpustakaan. Selalu bertemu di tempat yang sama. Cepat atau lambat akan ketahuan. Kedua orang yang sibuk sendiri, tidak sadar kedatangan raja, langsung tertangkap tangan. Raja yang tidak tahan lagi langsung mengebiri Hongrim, lalu mengurungnya. Untungnya rekannya berhasil mengeluarkannya. Saat ini, Hongrim terus memikirkan ratu. Dia ingin menolong ratu. Han Baek memujuknya. Kamu tidak bisa memberinya kebahagiaan, Kak. Han Baek akhirnya paham. Setelah pulang dia menemukan rekannya dan sang ratu sudah dibunuh. Rasa sakitnya seketika bertambah. Menerobos ke istana meminta penjelasan raja. Ternyata ini hanya rencana raja untuk memancing Hongrim datang. Raja membujuknya. Asalkan kamu mengaku salah, kita bisa kembali seperti sedia kala. Karena raja tidak tega membunuh Hongrim, akhirnya terbunuh. Saat itu, Imbo yang sedari tadi menonton di samping menambah tusukan di tubuh Hongrim. Saat Hongrim hampir mati, ratu muncul. Melihat ratu yang masih hidup, Hongrim pun lega.
Dia menggunakan kekuatan terakhirnya, menoleh ke arah raja. Keduanya pun mati bersama. Setelah menonton film ini, banyak yang bertanya-tanya, apakah Hongrim dan raja saling mencintai? Mungkin pandangan terakhir Hongrim telah menjelaskan semuanya.